Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi fil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Sahabat pencinta Al-Quran, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memulai insyaallah membuat beberapa video yang berkaitan dengan fikih puasa, berkaitan bahwa ibadah puasa Ramadan sebentar lagi menjelang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membaca syurutus siyam, syarat-syarat puasa, dengan membaca Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah. Saya akan mulai dengan syarat-syarat puasa menurut Syafi'iyah, dan kalau waktunya nanti cukup, durasinya kira-kira tidak terlalu lama, akan saya sambung dengan syarat-syarat puasa menurut Hanabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'iyatu qalu, para ulama Syafi'iyah mereka berpendapat dan qasimu syurutus siyami ila qismaini, bahwa syarat-syarat puasa itu terbagi dua, syurutu wujubin wa syurutu sihhatin. Yang pertama adalah syarat wajib, dan yang kedua adalah syarat sah. Amma syurutu wujubihi fa arba'atun, adapun syarat wajib puasa itu ada 4. Ahaduha al-bulughu, yang pertama adalah baligh, fala yajibu siyamu 'ala shabiy, maka tidak wajib puasa bagi anak-anak. Walakin yu'maru bihi li sab'i sinina in ataqahu, tetapi dia diperintahkan untuk melaksanakan puasa jika usianya sudah 7 tahun dan sudah mampu untuk melaksanakan puasa pada usia 7 tahun tersebut. Wa yudrabu 'ala tarkihi li 10 sinina, dan dia dipukul dengan pukulan yang mendidik kalau tidak puasa pada usia 10 tahun. Wa wafaqahum 'ala hadza al-Hanafiyatu, dan Hanafiyah, para ulama Hanafiyah itu sepakat tentang hal ini. Amma al-Malikiyatu faqad qalu, adapun para ulama Malikiyah mereka berpendapat la yajibu 'alal wali amru shabi bisyami wa la yundabu, tidak wajib bagi wali seorang anak untuk memerintahkan anaknya melakukan puasa. Wala yundabu, bahkan itu bukan sesuatu yang mandub atau yang dianjurkan. Walau kana shabiyu murahiqan, walaupun anak tersebut sudah berusia belasan. Al-Hanabilatu qalu, sedangkan para ulama Hanabilah mereka mengatakan al-mu'awwalu fi dzalika 'alal qudrati wal itaqah, yang menjadi sandaran dalam hal tersebut adalah kemampuan dan kuatnya si anak. Fa idza kana as-sabiyyu murahiqan yutiqu siyam, kalau seorang anak sudah mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, sudah berusia belasan dan dia mampu untuk melaksanakan puasa, fayajibu 'alal waliyyi ay ya'murahu bihi, maka wajib bagi walinya memerintahkan dia berpuasa. Wa yadribuhu idzam tana'a, dan memukulnya dengan pukulan yang mendidik kalau dia menolaknya. Tsaniha, syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah al-islamu. Fala yajibu 'alal kafiri wujubu muthalabatin, maka tidak wajib, tidak ada tuntutan kewajiban bagi orang kafir. Wa in kana yu'aqabu alaihi fil akhirati, walaupun mereka akan disiksa karena meninggalkan puasa tersebut. Ammal murtaddu fa innahu yajibu alaihi wujubu muthalabatin fayutlabu minhu ba'da audihi ilal Islam. Adapun orang murtad itu mereka tetap terkena tuntutan kewajiban, maka setelah dia kembali kepada Islam, dia diminta untuk mengqadha puasanya yang dia tinggalkan selama dia murtad. Salisuha, syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Fala yajibu 'alal majnuni illa in kana zawalu aqlihi bita'addihi, maka tidak wajib bagi orang yang tidak waras atau orang gila untuk melaksanakan puasa kecuali
ketidakwarasannya itu disengaja dengan perbuatannya. Misalkan minum obat tertentu dengan sengaja, dan dia tahu bahwa obat itu akan membuat dia gila, dia melakukannya dengan sengaja. Maka kemudian kalau gilanya itu karena perbuatannya dengan sengaja, fa innahu yalzimuhu qada'uhu ba'dal ifaqati, maka dia wajib untuk mengqadanya ketika dia telah sadar. Wa mithluhu as-sakron. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk orang yang mabuk. In kana muta'addiyan bis sukrihi. Kalau kemudian mabuknya tersebut dilakukannya disengaja. Jadi disengaja supaya mabuk. Fayalzimuhu qada'uhu, maka dia harus mengqadanya ketika dia sudah sadar. Wa in kana ghairu muta'addin kama idza syariba min ina'in yadhunnu anna fihi ma'un fa idza bihi khamrun, kemudian fa idza bihi khamrun sakara minhu fa innahu la yutalabu biqada'i zamani sukri. Kita baca terjemahannya. Adapun kalau seandainya maboknya itu ghairu muta'addin, bukan karena sengaja, semisal dia minum dari sebuah cerek atau sebuah teko yang dia sangka di dalam teko tersebut adalah air putih. Ketika dia minum ternyata itu adalah khamr atau minuman keras, dan kemudian dia mabuk karena meminumnya, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha puasanya karena atau tidak dituntut untuk mengqadha puasanya pada waktu dia mabuk tersebut. Amal maghma alaihi fayajibu alaihi alqadha'u mutlaqun. Adapun orang yang pingsan maka wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika dia pingsan secara mutlak. Sawa'un akana muta'addiyan bisababil igma'i aw amla. Baik kemudian dia pingsannya itu disengaja dengan melakukan sesuatu yang membuat dia pingsan atau tidak. Rabi'uha, syarat wajib yang keempat adalah al-itaqatu hassan wa syar'an. Syarat yang keempat adalah dia mampu berpuasa. Syarat yang keempat adalah mampu berpuasa baik hasan secara badani maupun secara syara', menurut syara', secara syara'. Fala yajibu ala man lam yutiqhu li kibarin aw maradin la yurja bar'uhu li ajzihi hasan wala ala nahwi haidin li ajziha syar'an. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu tidak mampu secara badani, seperti kemudian orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin untuk ditunggu kesembuhannya. Nah, itu kelemahan badani, atau kemudian tidak mampu karena kelemahan syar'i menurut syariat, yaitu seperti orang yang haid. Itu syarat wajib puasa. Wa amma syurutu sihhatihi fa arba'atun aidan. Adapun syarat sahnya puasa itu 4 juga. Yang pertama al-islamu halasiyami. Yang pertama adalah Islam. Ketika dia melaksanakan puasa, dia adalah muslim. Fala yasihu min kafirin asliyin. Maka orang kafir tidak sah puasanya. Wala murtadin, orang murtad juga tidak sah. Asani at-tamyizu. Yang kedua adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairi mumayyizin. Jadi sudah berakal, mumayyiz, bisa membedakan mana yang kemudian mumayyiz itu sudah memiliki akal, kesadaran, bisa membedakan mana yang berbahaya dan tidak berbahaya.
itu adalah mumayyiz. Maka orang yang tidak kemudian memiliki kesadaran tidak sah untuk puasa. Maka fala yasihu min ghairi mumayyizin fa in kana majnunan la yasihu shaumuhu wa in janna lahdzatan min nahari. Maka tidak sah bagi orang yang gila puasanya tersebut, walaupun puasanya itu adalah sebagian atau sesaat saja kegilaannya itu di siang hari ketika dia berpuasa. Di siang hari ketika dia berpuasa. Wa in kana sakron aw maghman alaihi fala yasihu shaumuhu idza kana adamu tamyizi mustaghriqan li jami'in nahar. Nah, tapi ini agak berbeda hukumnya bagi orang yang mabuk atau pingsan. Bahwa kemudian dia tidak sah puasanya kalau pingsan atau mabuknya itu sepanjang hari. Amma idza kana fi ba'dhin nahari faqat fayasihu. Adapun kalau pingsan atau mabuknya di sebagian hari saja, maka puasanya itu sah. Wa yakfi wujud tamyiz walau hukman. Ini yang disebut dengan tamyiz hukman. Jadi dia memiliki kesadaran hukman. Walau nawa sauma qabla al-fajri wa nama ila al-ghurubi sahha saumuhu li'annahu mumayyizun hukman. Kalau seandainya ada orang yang kemudian berniat puasa, kemudian dia tidur, nah, itu. Dia berniat puasa sebelum terbitnya fajar, kemudian setelah itu dia tidur, dan tidurnya itu sampai terbenamnya matahari, maka puasanya itu sah. Kenapa? Karena dia dianggap mumayyiz hukman. Dia sadar hukman secara hukum. Asal-itu, dan kemudian syarat sah yang ketiga, al-khalwu as-shaimu minal haidi wan nifasi wal wiladati waqta shaumi wa illam taral walidatu daman. Syarat yang ketiga adalah terbebas dari orang yang berpuasa itu terbebas dari haid dan nifas, dan kemudian melahirkan, walaupun perempuan yang melahirkan itu tidak mengeluarkan darah atau dia tidak melihat adanya darah yang keluar ketika dia melahirkan. Ar-rabi'u, syarat sah yang keempat adalah ayyakunal waqtu qabilan lis-shaumi. Bahwa kemudian syarat yang keempat adalah waktu melakukan puasanya bertepatan dengan waktu dibolehkannya puasa. Fala yasihu shaumu yaumail idi wa ayyamit tasyriki. Maka tidak sah puasa orang yang puasa pada dua hari Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, itu tidak sah, atau pada hari-hari tasyrik. Fa innaha awqatun ghairu qabilatin lis-shaumi. Karena sesungguhnya itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Wa minha yaumusyak illa idza kana hunaka sababun yaqtadihi. Demikian juga puasa yang meragukan, di hari yang meragukan, kecuali di sana ada sesuatu yang mengharuskan dia puasa. Contohnya apa? Contohnya adalah ka'an somahu qada'an amma fi zimmatihi. Misalkan dia harus puasa qada, mengqada puasanya yang belum dia selesaikan. Au nazara shauma yaumil isnaini al-qabil fasadafa yaumasyak. Misalkan dia kemudian bernazar, saya akan puasa pada hari Senin yang akan datang, dan pada hari Senin itu bertepatan dengan hari syak atau hari yang meragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban, ya. Maka kemudian dia boleh puasa kalau dalam kasus seperti itu. Au kana min adatihi shaumal khamisi wa sadafa zalika yaum syak.
fasadafa dzalika yaumasyak falahu saumuhu aidan. Atau kemudian dia sudah terbiasa untuk senantiasa puasa di hari Kamis. Di hari Kamis dia senantiasa puasa sunnah, dan pada hari Kamis itu bertepatan dengan pada hari syak tadi, hari yang meragukan itu, maka dalam kasus seperti itu dia boleh berpuasa. Demikian syurutul wajib wa syurutul sihah, syarat wajib dan syarat sah puasa menurut Syafi'iyah. Wallahu a'lam.